Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Babuman bab nerangaken wong ahabba kang demen, ahabba kang demen, kang suka liqa Allah Ta'ala ing ketemu maring Gusti Allah Ta'ala. Wa sakaratil mauti lan bab nerangaken sekarat pati. Wa yaqbidullah lan ngegemi Gusti Allah al-ardha ing bumi. Bab ini bab menerangkan orang-orang yang suka bertemu dengan Allah, yakni lebih senang dengan kematian daripada kehidupan di dunia ini. Kemudian bab menerangkan tentang sekarat kematian. Yang ketiga, genggaman Allah atas bumi ini. An Ubadah bin Samit, hadis riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat ani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda pangantikane Kanjeng Nabi, man utawi sapa wonge ahabba kang demen sapa man liqa Allahi ing ketemu Gusti Allah. Ahabba mengko demen sapa Gusti Allah liqa'ahu ing ketemu ing man. Wa man sapange kariha kang geding iki ya sebalike demen, enggak suka. Liqa Allahi ing ketemu Gusti Allah, kariha mengko geding sapa Allah Gusti Allah. Kariha mengko geding sapa Allah Gusti Allah. Liqa'ahu ing ketemu man. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Sebaliknya barang siapa yang enggak suka ketemu dengan Allah, maka Allah pun enggak suka bertemu dengannya. Qalat ngendika sapa Aisyah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Au ba'du azwajihi utawa sebagian istrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lanakrahul maut. Inna stune kita iku lanakrahu, yektine geding kita al mauta ing kematian. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, laisa orana apa zaka mengkono-mengkono karihul maut. Walakinnal mu'mina, tetapi itu yang mukmin iku idza hadarahu, arek kalane teko ing wong mukmin apal mautu kematian. Busyira mongko dibebungah sapa mukmin biridwanillahi kelawan ridani Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa karomatihi lan kemuliaane Allah. Falaisa mongko ana apa sayun suwiji-wiji ahabbu kang luwih didemeni apa sayun ilaihi maring Gusti Allah. Apa ahabbu kang luwih didemeni apa sayun ilaihi maring mukmin ngono, ilaihi maring mukmin, mimma ketimbang barang amamahu kang ana ing ngarepe mukmin. Fa ahabbu liqa Allahi mongko utawi demen ketemu maring Gusti Allah. Wa ahabballahu lan demene Gusti Allah liqa'ahu ing ketemu man. Tak baleni fa ahabba mongko demen sapa mukmin liqa Allahi ing ketemu Gusti Allah. Wa ahabba lan demen sapa Gusti Allah liqa'ahu ing ketemu ing man. Wa innal kafira lan temen sedene wong kafir iku idza hudira, arek kalane ditekaaken apa busyra bebungah bi azabillahi kelan siksane Gusti Allah. Wa uqubatihi lan siksaane Gusti Allah.
Falaisa mengkoro napa seun suwiji-wiji ora niku akroha luweh nggetingaken ilahi maring kafir mimma ketimbang barang amamahu kang ana ing ngarepe kafir kariha geding sapa kafir liko Allahi ing ketemu maring Gusti Allah wa karihalan geding sapa Gusti Allah liko ahu ing ketemu kafir. Orang yang suka bertemu dengan Allah, ini Allah pun akan suka bertemu dengannya. Sebaliknya orang yang enggak suka bertemu dengan Allah, Allah pun enggak suka bertemu dengannya. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, kita ini, kami ini yang enggak suka kematian. Kepinginnya enggak mati, kalau bisa ini selamanya hidup. Jawab Rasulullah, tidak demikian. Seorang mukmin itu kalau melakukan sesuatu yang meridhokan Allah, beramal baik, beramal soleh, kemudian orang mukmin itu suatu saat meninggal. Tatkala meninggal bertemu dengan Allah, orang mukmin itu senang, gembira. Demikian pula tatkala Allah bertemu dengan orang mukmin, itu Allah pun ridho dan gembira. Sebaliknya orang-orang kafir, tatkala orang kafir meninggal, ini orang kafir gak suka bertemu dengan Allah. Karena apa? Takut dengan siksaan Allah. Demikian pula Allah gak suka bertemu dengan orang kafir. Bisa disimpulkan di sini, ya kita selaku orang mukmin, kita punya modal pertama, yaitu modalnya kita iman. Kita iman, percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta seluruh makhluk atau seluruh alam. Jadi seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah, itu kita yakini. Dan Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah ini Tuhannya seluruh alam, seluruh makhluk. Dan kemudian Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Selain Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Allah zat yang menghidupkan makhluk, yang mematikan makhluk, yang memberi rizki makhluk. Inilah iman kita, modal kita iman terlebih dahulu. Setelah iman berarti kita sudah disebut orang mukmin. Iman itu sifatnya, mukmin ini orangnya. Orangnya disebut orang mukmin, orang yang mempunyai iman. Kemudian di samping iman kita wajib berislam. Karena apa? Karena agama di zaman yang paling akhir ini adalah Islam. Kita wajib Islam, yaitu mengikuti syariat-syariat agama yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Islam. Jadi Islam ini mengikuti syariat-syariat Al-Quran dan syariat-syariat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Islam. Seseorang jika sudah iman menjadi orang mukmin, sudah Islam menjadi orang muslim. Tatkala demikian, kalau melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, ini tentu Allah akan ridho. Beramal yang soleh Allah ridho. Nah, sampai dengan nanti orang itu suatu saat meninggal, orang itu akan gembira, akan senang bertemu dengan Allah, dan Allah pun akan suka, akan demen, senang ketemu dengan orang tersebut. Sebaliknya yang disebut orang kafir, kafir ini artinya adalah ingkar dengan syariat-syariat agama, itu disebut kafir. Kalau kaitan keimanan, yang dimaksud di sini adalah ingkar dengan hal-hal yang wajib diimani, ya, ingkar dengan hal-hal yang wajib diimani. Nah, orang-orang kafir ini melakukan apa saja
itu enggak akan dinilai kebaikan. Sampai dengan nanti mati, orang kafir itu akan disiksa oleh Allah, sehingga orang-orang kafir tatkala mati itu enggak suka bertemu dengan Allah. Allah pun enggak suka dengan bertemu dengan orang-orang kafir. Ngan Abi Qatadah Al-Ansari, hadis riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu temen-temen Abu Qatadah kana ana oniku yahdasu cerita yang anna Rasulullah temen-temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku murra dilewati ngalihi ngatasi Rasulullah, murra dilewataken ngalihi ngatasi Rasulullah apa bijanazatin janazah. Faqala mengkono ngendika sapa Rasulullah, mustarikhun utawi janazah iku wong kang dikepenakaken. Wa mustarakhun minhu lan kang dikepenakaken sangka janazah, minhu sangka janazah. Wong kembali ning janazah kok minhu ora minha, ya kena-kena wae. Wong lafaz janazah iku bukan mu'anas majazi, bukan mu'anas hakiki, iku mu'anas majazi. Jadi domire kena mudzakar lan kena mu'anas. Jadi kena minha kena minhu. Qalu pada matur sapa sahabat, ya Rasulullah, ya utusan Gusti Allah, ma ikopal mustarih utawi mustarih wal mustarahu minhu lan mustarah minhu. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana abdu tawi kawula seorang hamba, al mukminu kang mukmin iku yastarihu kepenak min nasabid dunya sangka kangelan dunya. Seorang mukmin tatkala meninggal dunia ini enak, sudah enggak ada kesibukan dunia lagi. Kalau orang yang hidup di dunia kan ini adanya sibuk, susah, sulit mencari harta benda dan sebagainya, itu semua sulit. Sudah didapat pun belum tentu itu menjadi rezekinya. Kadang-kadang mencarinya sudah susah payah, tapi akhirnya itu nanti hanya menjadi milik orang. Inilah harta dunia, harta benda. Wa adzahalan pilarane dunya. Orang mukmin kalau meninggal ini sudah bebas dari kesulitan-kesulitan dunia dan dari hal-hal yang menyakitkan di dunia. Apa yang menyakitkan? Ya banyak sekali, segala bentuk penyakit di dunia ini Masya Allah menyakitkan. Seseorang dikasih penyakit apalagi yang berat-berat, jantung, liver, asam lambung, asam urat, diabetes dan sebagainya. Ini menyakitkan. Tambah-tambah penyakit-penyakit yang berbentuk fitnah, dicela, dihina, diejek, dituduh yang enggak oleh seseorang. Ini semua adalah menyakitkan. Itu di dunia. Nah maka orang mukmin kalau mati ini mustarih, menjadi kepenak. Maknanya mustarih ki kepenak. Jadi wong mati kuwi dadi kepenak. Karena apa? Kabeh kesulitan nang donya, penyakit-penyakit nang donya, fitnah-fitnah nang donya kabeh iki telah dilewatkan. Nang akhirat ora ana sing jenenge penyakit. Nang akhirat iku ora ana terus kemudian kae wong ninggal nang jero kuburan pileg, nang jero kuburan wudunen, nang jero kuburan bengkek, ora eneng. Nang akhirat apa menan wis mlebu nang swarga, wis sama sekali enggak ada penyakit. Seseorang kalau sudah masuk ke dalam surga, ini sudah sama sekali enggak ada penyakit. Enggak ada penyakit, enggak ada yang merepotkan, enggak ada yang ribet. Itu di akhirat.
Kalau di dunia ribet itu saja sudah menjadi luar biasa. Ribet ini artinya sesuatu yang enggak cocok. Anak enggak cocok dengan orang tua enggak cocok dengan anak, suami enggak cocok dengan istri enggak cocok dengan suami. Ini ribet di dunia, Masya Allah, keribetan luar biasa. Bahkan santri enggak cocok dengan kiainya enggak cocok dengan santrinya. Keribetan ini luar biasa di dunia. Nah, maka tatkala seseorang itu meninggal, seseorang itu mati, maka orang itu disebut mustarih, telah enak dari berbagai macam fitnah, penyakit, sesuatu yang menyakitkan di dunia ini dan segala bentuk kesibukan kangelan nang dunya, nang akhirat wis ora bakal ketemu meneh. Nang dunya angele golek pakan, nang dunya angele golek nafkah, pangan, sandang pangan, ya. Iku luar biasa. Ana wong gentawilan, menehi sutet, menehi tower nganti pol dhuwur. Ya iku ger dalam rangka golek duit, golek upo, golek sego. Demikian pula sing dadi wong tani, nyekel pacul siang malam, banting pacul, ya. Sing dadi supir, sing dadi apapun segala macam, kabeh ki kangelan, orang sing penak. Sing dadi supir, kendala-kendala dalam perjuangan mencari duit itu ya luar biasa. Kesulitan-kesulitan itu luar biasa. Nyari duitnya sudah susah, dapat duit kadang-kadang habis hanya untuk merawat kendaraannya. Inilah dunia. Jadi dunia ini memang nggak ada yang tadi milik mutlak, milik sendiri, ini nggak ada. Harta yang kita cari tatkala didapat itu bukan milik sendiri, itu milik yang harus dibagi-bagi juga. Orang tani nanem pertanian, akhirnya suatu saat panen. Tatkala panen jadi duit. Setelah jadi duit itu duitnya itu bukan rezekinya sendiri. Itu bukan rezekinya sendiri, itu masih harus dibagi-bagi. Dibagi kemana? Yang pertama dihitung, kemarin modal nanam, bibit, pupuk dan sebagainya. Sampai dengan tenaganya itu yang bajak dan sebagainya, itu semua minta bagian. Akhirnya dibagi untuk bajak sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, tinggal sekian. Nah, sekian itu pun masih bukan rezeki sendiri. Itu nanti ada petugas pajak datang narik pajak. Ya, udah petugas pajak narik pajak, masih ada lagi yang datang macam-macam, semua minta bagian. Tinggal sedikit banget, itu nanti pun keluarga semua minta bagian. Istri minta uang belanja, anak-anak minta uang jajan. Nah, sehingga selaku kepala keluarga, selaku orang yang berusaha, itu dari tani menanam 1 hektar tanah, itu paling-paling kebagiannya sedikit, hanya bisa beli rokok itu saja. Apalagi sampai dengan pembagiannya itu, ini untuk bangunan sekian, ini WC-nya minta ganti, WC-nya minta dibagusi, ya, rumahnya minta dibagusi. Masya Allah, rezeki yang kita cari ternyata di situ kebagi-bagi lagi. Pak taninya itu seneng menjual padi 1 ton, mendapat uang 6 juta. 1 ton padi 6 juta. Nampaknya seneng Pak tani itu, seneng, wah alhamdulillah saya hasil taninya. Garap 1/4 hektar, ini dapat 6 juta. Setelah dibagi-bagi itu semua tadi, ada pupuk, ada bibit, ada pekerja bajaknya dan sebagainya, ya sampai yang tanam, semua itu minta dibagi. Ini masih ada sisa 2 juta. Syukur banget masih ada sisa 2 juta. Nah, 2 juta itu yang 1 juta dibagi-bagi keluarga untuk makan, untuk jajan anak dan sebagainya, kebutuhan anak. Masih 1 juta lagi, ngempet banget. Wih, dari 1 juta ini arep ngopo ya? Wah, itu lantainya belum di keramik, di semen masih semen kasar. Akhirnya nyicil beli keramik. Nah, begitu beli keramik, duit tadi itu kan masuk ke toko. Nah, itu rezekinya toko.
sebagian masuk Pak Tukang, itu rezekinya Pak Tukang. Sebagian lagi ini ke pasir, pasirnya ya rezekinya tukang pasir. Nah akhirnya yang Pak Tani tadi itu melongo, nggak kebagian apa-apa. Bahkan tombok, waduh ini ngerjakan keramik baru satu pojokan, sudah habis dana, sudah nggak kebagian apapun, sudah nggak punya apapun. Akhirnya di situ mikir, setelah mikir cari jalan lain, akhirnya apa? Jalan pintas, utang. Tahun depan panenannya Tani dipotong untuk bayar utang juga. Itulah rezeki di dunia ini enggak selamanya itu milik sendiri. Rezeki di dunia ini rezeki yang harus dibagi-bagi selamanya. Jadi kesulitan-kesulitan di dunia ini enggak ada habisnya. Kapan habisnya? Hatta zurtumul maqabir. Anhaakumut takasur, melalaikan kamu at-takasur, banyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu akan ziarah ke kubur, yakni sehingga kamu akan mati. Tatkala sudah mati, maka harta benda yang kita cari semua itu menjadi milik orang. Yang menjadi petani, yang menjadi pegawai, yang menjadi pedagang, yang menjadi nelayan, mencari uang montang-manting enggak karu-karuan. Hasil daripada usahanya dimasukkan di dalam pembangunan. Rumahnya mewah, istrinya cantik, anaknya baik-baik, bagus-bagus. Tapi terus kemudian terkena penyakit. Setelah terkena penyakit kemudian mati. Setelah mati rezeki yang dicari dengan montang-manting semua akan menjadi milik orang. Anak-anak akan dinikahi oleh anaknya orang lain. Istrinya pun jandanya akan dinikah oleh orang lain. Rumah yang mewah itu akan menjadi kebahagiaan orang lain. Kenal enggak di HP ataupun di TV ada seorang perempuan yang sangat-sangat kaya yang bernama Muzdalifah. Kenal enggak? Kenal. Muzdalifah itu seorang perempuan yang sangat-sangat kaya. Rumahnya dibangun dengan dana berapa itu, 40 miliar apa berapa. Nah dulu itu suaminya Muzdalifah yang pertama yang menjadi pengusaha, montang-manting cari duit, membangun rumah begitu mewah, ya. Terus kemudian akhirnya setelah kemewahan tercapai, orangnya sakit dan terus kemudian meninggal. Setelah meninggal, janda cantik Muzdalifah akhirnya dinikah oleh Nazar. Kenal Nazar? Dinikah oleh Nazar. Nazar waktu itu bujang, ya, jejaka bujang, menikahi Muzdalifah janda yang sudah beranak 4. Nazar karena bujang, seseorang yang berkarir menikahi janda kurang marem, akhirnya oleh Nazar diceraikan, ditinggal. Setelah ditinggal, Muzdalifah dinikah oleh seorang ustadz. Ustadz pun bujang. Akhirnya nasibnya karena bujang nggak mampu menikahi orang kaya. Di situ pun mendapat hinaan dari orang. Nggak enak juga, akhirnya ditinggal lagi. Dan ditinggal lagi, tinggal lagi. Sekarang udah nikah yang ke-5 atau ke-6-nya. Hebat, ada perempuan nikah sampai 6 kali. Ya. Nah itu harta benda yang Muzdalifah sendiri sampai dengan dinikahi 6 kali oleh orang laki-laki dan rata-rata bujang. Apa yang menarik? Yang menarik bukan cantiknya, Muzdalifah enggak terlalu cantik. Ya, yang menarik apa? Harta bendanya. Sehingga hampir banyak para jejaka, para lelaki yang di situ kepingin menikahinya. Karena dianggap menikahi orang kaya itu akan enak. Dan ternyata ya enggak seperti yang dibayangkan. Nah yang jelas tatkala sudah ditinggal mati, harta benda itu berbalik menjadi milik orang lain. Yang mati sudah ada di alam barzah di sana, ada di alam kubur. Terus kemudian ngapa mereka? Di alam kubur itu akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir.
Nanti di padang mahsyar akan ditanya satu persatu harta yang dimiliki. Bangun rumah ini dana dari mana? Halal apa enggak? Dan seterusnya. Inilah yang kita semua harus ngerti, kemudian harus tafakkur, berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wamal mustarih minhu. Lan opo kang disebut mustarih minhu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al abdu utawi kawula, seorang hamba, al mukminu kang mukmin, yastarihu dadi kepenak, min nasabid dunya sangka penggawean dunya, wa adzaha lan pilarane dunya, ila rahmatillahi menuju maring rahmati Gusti Allah azza wa jalla. Tatkala ketemu rahmati Gusti Allah nang akhirat iku luwih kepenak nek wong mukmin. Tapi sebaliknya wal abdu tawi kawula al fajiru kang lacut yaiku wong kafir. Iku yastarihu kepenak minhu saking al fajir sapa lan ibadu pira-pira kawula. Wal biladu lan negara wassajaru lan pira-pira kayu waddawabu lan pira-pira binatang. Waddawabu lan pira-pira binatang. Sebaliknya orang-orang kafir kalau mati itu banyak yang diistirahatkan darinya. Siapa yang diistirahatkan darinya? Yaitu hamba-hamba Allah yang sering dizalimi. Kalau dia di dunia orang yang zalim, hamba-hamba Allah yang dizalimi akan bersyukur. Syukur sapa? Kae mati. Mati tenan apa? Modar, kapok. Kabeh iki merasa seneng, kerasa seneng. Kemudian negara ini pun akan bergembira karena matinya seseorang yang suka berbuat kerusakan. Negara ini bergembira. Kemudian kayu, binatang-binatang pun akan merasa senang tatkala orang-orang yang lacut, ya, orang-orang yang jahat itu meninggal dunia. Tapi Allah gak suka ketemu dengannya dan orang itu pun gak suka bertemu dengan Allah. Sampun semakala ilahinallah nabi sahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.